Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang landasan teori dari Project e-learning yang berjudul Animikro, implementasi animated microlearning untuk peningkatan efektivitas pembelajaran online berbasis Moodle. Yang pertama adalah e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Dengan e-learning, peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Lalu selanjutnya ada LMS atau Learning Management System. LMS adalah platform yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran online seperti membagikan materi, mengumpulkan tugas, membuat kuis, hingga memantau aktivitas peserta didik. Nah, pada proyek ini LMS yang digunakan yaitu Moodle. Apa itu Moodle? Moodle yaitu salah satu LMS open source yang banyak digunakan di dunia pendidikan karena memiliki fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Nah, beberapa fitur Moodle antara lain course management untuk mengatur materi pembelajaran, kuis untuk membuat kuis online, assignment untuk pengumpulan tugas, forum discussion untuk diskusi, attendance untuk absensi, dan grade management untuk pengolahan nilai. Kemudian ada konsep microlearning. Microlearning adalah metode pembelajaran yang menyajikan materi secara singkat, fokus, dan mudah dipahami. Karakteristik microlearning yaitu materinya singkat, fokus pada satu topik, mudah dipahami, dan lebih interaktif sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran online. Selain itu, proyek ini juga menerapkan yang namanya animated learning. Animated learning merupakan metode pembelajaran menggunakan media animasi untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta didik terhadap materi. Dengan adanya animasi, proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kesimpulannya, yaitu penggunaan Moodle yang dipadukan dengan animated microlearning diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran online sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi dan lebih aktif dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang proses pengembangan sistem. Pada sistem LMS berbasis Moodle pada kelompok kami. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang meliputi platform LMS menggunakan Moodle, materi microlearning berbasis animasi, sistem evaluasi online, dan user management. Kemudian yang kedua, tools dan teknologi. Tools yang digunakan pada sistem LMS kami yaitu XMPP, PHP, MySQL, Moodle, Canva, dan browser. Nah, pada tahapan pengembangan sistem ini, tahapan yang pertama kami melakukan instalasi Moodle. Tahapan pertama ini dilakukan pada local server menggunakan XMPP. Proses instalasi meliputi konfigurasi database, setup administrator, dan pengaturan server lokal. Kemudian pembuatan course. Pada tahapan pembuatan course ini dibuat course pembelajaran dengan nama komputer dan jaringan dasar. Kategori course yaitu LMS dengan animasi pada Moodle. Kemudian pembuatan materi microlearning. Pada pembuatan materi microlearning ini dibuat dalam bentuk video animasi singkat, slide interaktif, infografis pembelajaran. Materi disusun dengan durasi singkat agar pengguna lebih mudah memahami pada isi pembelajaran di LMS Moodle kami. Selanjutnya, implementasi kuis dan assignment. Fitur evaluasi yang digunakan yaitu multiple choice quiz, assignment upload, dan auto grading. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan user. Pada sistem LMS kami, pengaturan user atau pengguna dibagi menjadi guru dan siswa. Pada LMS kami meliputi 1 guru dan 3 siswa. Untuk kendala dan solusinya, yang pertama kendala pada kelompok kami yaitu XMPP yang sering error dan beberapa plugin Moodle tidak kompatibel. Dan solusinya kami mengkonfigurasi atau menginstal ulang atau membuat Moodle ulang dari awal menggunakan plugin versi terbaru yang kompatibel. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya
dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai proyek dari model yang telah dibikin oleh kelompok kita, yaitu mengenai Animikro. Nah, Animikro ini implementasi animasi microlearning untuk peningkatan efektivitas pembelajaran secara online menggunakan Moodle. Nah, oke, baik, kita langsung aja ke login. Ini berikut tampilan dari home-nya. Oke, kita langsung aja login. Nah, di sini saya menggunakan akun administration. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan loginnya seperti ini. Oke, kita login. Oke, berikut tampilan dashboardnya. Di sini kita menampilkan fitur timeline berupa event apa aja yang akan hadir gitu. Di sini kita ada nanti event tugas 1 yang akan bisa dikerjakan pada tanggal 26 Mei 2026. Nah, di sini kita habis tadi event tadi, di sini kita ada course overview. Nah, di course overview ini menampilkan course yang telah dibikin oleh kita. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian kalender. Nah, di sini kita bisa melihat agenda-agenda dari eventnya apa aja yang akan hadir gitu. Oke, baik. Lanjut langsung ke course aja. Di sini kita pada intinya kita membuat pembelajaran ini berbasis animasi microlearning, yaitu kayak simulasi interaktif itu. Nah, di sini kita bisa lihat pada minggu pertama kita membahas tentang materi jaringan komputer dan internet. Nah, di sini kita itu menyuguhkan berupa animasi baik materi maupun simulasi. Jadi berkaitan dengan judul kita Animikro. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nanti si siswa ini nggak bosan mengenai materi yang hanya teks saja, tapi kita menyuguhkan biar nggak bosan kita menampilkan animasi berupa video materi. Nah, selain dari itu kita juga menyuguhkan berupa simulasi berupa kayak simulasi implementasi game gitu, untuk melatih si siswanya ini agar bisa memahami dengan baik pembelajarannya itu. Misalnya di sini kita ada simulasi interaktif dari komputer dan jaringan internet. Misal kita di sini bisa mendrag komponennya. Di sini kita bisa melihat menggunakan jaringan fiber atau Ethernet. Di sini kita bisa simulasi secara langsung gitu biar si siswa nih dapat mengerti dan juga bisa memahami materi tersebut. Misalnya kita di sini. Oke, seperti itu. Tidak hanya di pertemuan 1, begitu juga di pertemuan seterusnya. Nah, baik, di sini di minggu pertama tadi kita melakukan setting bahwa kalau belum melakukan tugas 1, minggu kedua ini belum bisa dibuka. Nah, sama seperti sebelumnya di minggu pertama, di sini di minggu kedua ini kita menyuguhkan juga berupa video animasi pembelajaran dan juga simulasi. Seperti itu, seperti ini. Nah, di sini untuk teknisinya kayak di sini kita di minggu kedua ini kita mempelajari materi hardware dan software. Oke, di sini kita implementasi berupa simulasi game gitu. Misalnya di sini RAM ini termasuk ke dalam apa, unit komputer apa. Kita disuruh mendrag dan memasangkan komponen tersebut. Misal RAM ini termasuk ke unit komputer memori. Oh, ternyata benar, dan di situ kita dapat berupa poin dari game simulasi ini. Misal tadi kita RAM taruh di salah tempat gitu. Nah, di sini kita akan diarahkan bahwa berupa ini tempat salah gitu. Oke. Di sini juga kita ada yang lainnya, misalnya MySQL ini termasuk apa, software atau hardware. Nah, di sini ada interaktif itu. Oh, software ini benar. Misalnya GPU ini software, ternyata oh salah, berarti ini ternyata bukan bagian dari software gitu. Oke, seperti itu.
Di sini juga tadi ada cara kerjanya, kayak misalnya pengertiannya, kayak booting komputer ini cara prosesnya gimana, cara kerja CPU ini gimana. Di sini siswa ini gak hanya materi teks saja, tapi melainkan juga materi berupa visual dan simulasi seperti itu. Nah, tidak hanya itu, kita juga menyediakan kuis berupa simulasi interaktif juga nih, seperti ini. Nah, di sini kayak ada levelnya berapa, skornya nanti berapa, dan juga nyawa. Nah, di sini kita menyantumkan kuis ini di simulasi evaluasi dari ketiga semua pertemuan tadi. Nah, misal di sini kita ingin mengerjakan kuisnya, yaitu berupa misalnya materi sistem komputer. Di sini ada 15 soal dan 3 jenisnya. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa mengatur kesulitannya, misalnya pemula. Di sini ada soal-soal mudah, yaitu misalnya urutan siklus pemrosesan komputer yang benar adalah, kita jawab. Misalnya kita jawab misal A. Oh, ternyata salah, yang benar B. Oh, ternyata kita nyawanya hilang gitu. Seperti itu. Yang penting kita buat pembelajaran ini dengan lebih menyenangkan melalui simulasi dan animasi seperti itu. Oke, baik. Untuk melihatnya kita coba ke switch role to student. Nah, di sini kita sudah men-switch role kita sebagai student. Kita bisa lihat bahwa di minggu kedua ini kita belum bisa melihat materi-materi dari minggu kedua apa aja. Nah, tapi kalau sudah mengumpulkan di tugas satu ini, minggu kedua bisa ditampilkan. Contoh kita ngirim tugasnya ya. Coba kita kirim tugas. Upload file. Misal ini. Oke, baik. Langsung kita kirim saja. Oke, di sini ada keterangan sudah tersubmit. Oke, lanjut berarti kita mulai ke my course-nya lagi. Kita lihat apakah minggu kedua sudah bisa dilihat atau terbuka. Oh, sudah bisa. Berarti ininya berjalan dengan baik. Oke. Baik, mungkin segitu aja demonstrasi implementasi dari modul pembelajaran kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.